البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, akhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada poin yang ke-215 berhubungan dengan salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Apa itu? Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, terus Allah Subhanahu wa taala jadikan api itu bagi Ibrahim dingin dan keselamatan. Apa yang dibaca oleh beliau ketika dilemparkan ke dalam api? Lupa. Apa yang dibaca? Nabi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sampai lupa lagi. Kalau nanti lupa lagi apa hukumannya? Tidak dihukum. Harus ada hukumannya. Baik. Pokoknya ada, tidak boleh lupa lagi. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-216. Ayyu auladi Ibrahim alladhi amarahu Allah bidhabhi. Mana di antara anak-anak Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disembelih? Yang dikenal dengan adz-dzabih. Siapa itu adz-dzabih? Yaitu yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih dari anak-anak Ibrahim. Permasalahan ini penting, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada khilaf. Apakah dia Ismail atau Ishaq? Dan tidak syak bagi ahli sunnah wal jamaah bahwasanya adz-dzabih adalah Ismail. Walaupun orang-orang Yahudi, alhamdulillah, dalam kitab mereka mempertahankan bahwasanya disembelih adalah Ishaq, karena itu adalah nenek moyang mereka biasa. Ta'assub dari si nasab. Karena tidak terima kalau yang datang keutamaan dari arah Ismail. Bahkan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara beliau dari dari keturunan Ismail. Ini bahayanya. Bahayanya ta'assub, bahayanya berbangga-bangga dengan nasab. Makanya Islam datang ikhwani fillah menghapus ini semua. Bahwasanya nasab tidak ada faedahnya kalau seseorang tidak memiliki amalan yang baik. Siapa yang bisa mendatangkan salah satu dari sekian dalil tentang hal ini? Bahwasanya nasab tidak memiliki pengaruh. Tapi yang menjadi pengaruh penting, tinggi dan rendahnya derajat seseorang di sisi Allah adalah amalan dia. Hendak ya tuan. Tayyib, ahsantum. Hadits Abi Hurairah, di antaranya hadits Abi Hurairah inda Muslim. Faman bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa saja yang amalannya lambat dan amalannya nyantai, maka nasabnya itu tidak akan menjadikan dia cepat untuk mencapai kemuliaan. Karena kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tolak ukurnya adalah apa? Menjadi tolak ukur seorang mulia di sisi Allah sehingga dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya apa? Abang Abdul Razak. Ilmu masuk dalam ilmu tanpa amalan. Terus Ittiba Rasul. Terus
ikhlas. Nah, jadi inti semuanya kembali ke apa? Ke hati dan amalan. Ini tidak. Yang menjadi tolak ukurnya sekarang. Kali itu kan sebab tingginya derajat. Tolak ukurnya di hati dan amalan. Kalau hatinya bagus, yang diisi dengan ikhlas, naam, tawakal yang kuat dan seterusnya. Kemudian amalan zahirnya diisi dengan amalan yang bagus, maka akan tinggi di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk-bentuk kalian, tidak pula melihat harta kalian berapa. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ini yang menjadi tolak. Maka siapa saja yang ingin bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hati dan perbaiki amalan. Yang semua itu kembali ke apa? Kepada ilmu. Ya tidak. Maka ujung-ujungnya apa semuanya? Ujung-ujungnya ilmu. Nah, ujung-ujungnya ilmu. Seorang bisa memperoleh hati yang bagus tanpa ilmu tidak akan bisa. Nah, karena hati yang bagus, hati yang diisi dengan keimanan, dan iman tidak akan bisa kokoh, tidak akan bisa lurus tanpa ilmu. Bagaimana kita tahu beriman yang benar? Bagaimana kita tahu amalan-amalan yang bisa menaikkan iman dan amalan-amalan yang menurunkan iman? Nah, maka ilmu ikhwanillah ujung dari semuanya. Sehingga tidak heran kalau Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan, maka akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Ini rentetannya. Jadi saling mengait satu sama lain. Baik, kita kembali kepada inti masalah di sini. Nah, bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari anak Ibrahim adalah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail ini telah mencapai umur yang bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Dan ini tentunya umur yang sangat dicintai oleh seorang bapak kepada anaknya. Kalau umur kecil merepotkan, kadang bikin ruwet, kadang bikin marah, tayyib belum bisa bantu. Tapi ini Ismail alaihissalam saat itu sudah mencapai umur di mana dia sudah bisa membantu pekerjaan orang tua, sehingga orang tua tentunya sangat senang dan sangat kehilangan kalau sampai dia tiada. Dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada sang bapak untuk menyembelih anaknya. Ini ujian yang luar biasa beratnya orang tua. Anak kecil saja yang masih bisanya menangis tentunya berat, ya tidak? Apalagi ini sudah mulai gede, sudah bisa membantu. Nah, Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelih. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana pandanganmu dalam masalah ini. Dan mimpi para anbiya wahyun. Ru'yatul anbiya wahyun, mimpi para nabi itu wahyu. Karena beliau tidak akan mungkin diganggu oleh syaitan dalam mimpinya. Sehingga mimpi para nabi semuanya adalah wahyu. Maka tatkala mendapatkan mimpi tersebut disampaikan kepada anaknya. Lihat bagaimana juga adab seorang orang tua kepada sang anak. Untuk apa? Melatih mereka berpikir. Melatih mereka berpikir bagaimana mereka mengambil kesimpulan, bagaimana mengambil tindakan. Ini penting.
bagi setiap orang tua alhamdulillah untuk melatih anak mereka mengambil keputusan. Nah, sehingga bisa melihat, oh anakku ini sudah bisa mengambil keputusan yang benar. Oh anakku ini ternyata belum bisa, sehingga butuh lebih ditekankan lagi. Nah, ini penting. Dan kalau kita perhatikan Ibrahim alhamdulillah, ketika dia menjadi sosok seorang anak, dia anak yang masya Allah, anak yang berbakti pada orang tuanya, sebagaimana kisah beliau dengan bapaknya Azar, walaupun bapaknya ini kafir. Dan ketika kita melihat sosok seorang ayah, maka Ibrahim juga sebagai teladan bagi seorang ayah. Bagaimana orang tua terus memikirkan keturunannya, alhamdulillah. Nah, jangan memikir diri sendiri. Nah, pikirkan ketika mau sholat, nah, cari anaknya di mana. Nah, masuk belum, wudu belum. Nah, saf awal utama alhamdulillah. Tapi kalau kita tinggalkan anak kita di belakang, tidak tahu bagaimana, itu lebih tidak benar. Nah, karena pendidikan anak sangat penting. Baik, innama yansha'un nashi'ul fityanu fina ala ma 'awwadahu abuhu. Ini penting. Sesungguhnya para pemuda di antara kami ini hidup sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Bapaknya membiasakan tanggap akan tanggap, membiasakan tertib akan tertib. Oleh karena itulah alhamdulillah, ketika Malik bin Dinar melihat seorang orang tua alhamdulillah salatnya tidak becus, salatnya tidak benar. Salatnya tidak benar. Bahkan dia kemudian mengatakan, ma arhamani bi iyali, betapa kasihannya keluarganya. Maka yang mendengar heran. Ya Aba Yahya. Naam. Ya Aba Yahya. Naam. Zaid qad asa hadza fi salati wa anta tarhamu iyalah. Orang ini buruk salatnya. Kenapa engkau malah mengasihi atau kasihan terhadap anggota keluarganya? Enggak kasihan kepada dia. Nah, apa kata beliau rahimahullah taala? Nah, tayyib. Fa innahu kabiruhum. Nah, faminhu yata'allamun. Karena sebelumnya dia adalah apa? Yang paling tua, dalam artian menjadi teladan mereka, teladan anggota keluarga dia. Dan dari dialah anak-anak akan belajar. Kalau yang ngajari seperti ini, bagaimana nasib anak-anaknya? Ini penting. Pemahaman salaf al-Qadhi. Jadi orang tua awali dulu dari diri. Kita menginginkan keturunan yang baik, awali dari kita. Karena sebagian orang tua ikhwanifillah yang penting anakku belajar tapi dia tidak belajar. Ini keliru. Ini keliru. Aku harus belajar untuk bisa mengajari anak. Ini baru betul. Sehingga semuanya dituntut untuk belajar. Untuk apa? Menghilangkan kejahilan dari diri kita. Sekarang kita lihat bagaimana jawaban Ismail alaihissalam. Seorang anak yang terdidik dengan pendidikan tauhid semenjak kecil di sisi orang tuanya. Bahkan ketika bayi pun telah Allah Subhanahu wa taala didik untuk menjalani ujian-ujian yang berat. Kata beliau, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguhnya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ini juga jawaban yang luar biasa dari seorang anak. Menunjukkan apa? Tawakal dan menunjukkan apa? Penyerahan diri yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan
yang Allah perintahkan sebagai bentuk apa? Membantu agar orang tuanya bisa taat kepada Allah. Inilah anak yang kita semua berharap alhamdulillah memiliki keturunan yang mereka bisa membantu kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah, nah mereka bisa membantu kita untuk melaksanakannya. Dan bersabar. Juga apa? Tidak menggantungkan pada diri sendiri, tapi lihat insyaallah dikembalikan kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua ini, kesabaran ini, juga ketundukan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala falamma intaha siyaqu hadhil ayati an Ismail alaihi salatu wassalam qala ta'ala wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Kenapa ayat ini kita bawa kepada Ismail? Kenapa? Karena penjelasan tentang Ishak datang setelah ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat dari 102 sebelum dan setelahnya sampai ayat yang ke-112. Itu mengisahkan tentang Nabi Ismail. Kemudian di ayat 112 ini Allah katakan wa basyarnahu bi Ishaq, kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan Ishaq. Setelah lulus ujian berhubungan dengan Ismail, Allah berikan tambahan nikmat. Dengan apa? Lahirnya Ishaq dari istri beliau siapa? Sarah. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya Ishaq sebagai nabiyan, sebagai nabi. Dari kalangan orang-orang saleh. Baik, ini sisi pendalilannya bahwasanya al-dzabih, yaitu yang disembelih adalah apa? Ismail. Dalil yang lain dari hadis wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna Ibrahim lamma umira bil manasik arada lahu asyaitanu 'inda al-mas'a fasabaqahu Ibrahim thumma dhahaba bihi Jibril ila jamratil aqabah fa'arada lahu syaitanun qala Yunus asy-syaitanu faramahu bi sab'i hasayatin hatta dhahaba. Dan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguhnya Ibrahim tatkala beliau diperintahkan untuk melakukan manasik haji, melakukan ibadah haji, maka muncullah syaitan ikhwanifillah di tempat beliau sa'i. Kemudian syaitan ini berusaha untuk mendahului Ibrahim, maka Ibrahim pun mendahuluinya. Ingin syaitan di depan Ibrahim tapi tetap berusaha untuk mendahului. Kemudian thumma dhahaba bihi Jibril ila jamratil aqabah. Kemudian Jibril membawa Ibrahim menuju ke Jumratul Aqabah. Jadi jumrah ini telah ada khonifirah sejak zaman Ibrahim. Kemudian muncul lagi syaitan. Untuk menggoda beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim pun melempari dia dengan 7 kerikil. Faramahu bisab'i hasayatin. Ibrahim melempari syaitan itu dengan 7 kerikil hatta dhahaba, sampai pergi. Dari sinilah kemudian diteruskan sampai pada syariat kita ketika melempar jumrah dengan 7 lemparan. Asal muasalnya ini. Thumma arada lahu 'indal jamratil wusta faramahu bisab'i hasayat. Kemudian muncul lagi syaitan di jumrah wusta. Maka dilempar lagi oleh Ibrahim dengan 7 kerikil. Qala qatallahu lil jabin qala Yunus wa thamma tallahu lil jabin wa ala Ismail qamisun abyad. Qala ya abati innahu laysa li thawbun tukaffinuni fihi ghairu. Baik. Jadi ini proses bagaimana beliau akan menunaikan penyembelihan terhadap Ismail. Jadi
syaitan muncul untuk menggoda dia, menghalangi dia untuk apa? Tidak melakukan penyembelihan. Menggoda dia. Tapi dengan tekad yang kokoh, maka apa? Ibrahim berusaha untuk menghilangkan godaan-godaan syaitan tersebut. Dan manasik yang kedua tadi, nusuk, yaitu apa? Ibadah korban yang di sini diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Kemudian Ismail sudah dibaringkan, sudah dibaringkan. Tadi muncul syaitan di Jumrah Aqabah, kemudian Jumrah Wusta. Kemudian Ismail sudah dibaringkan. Dan pada Ismail qamisun abyad, qamis yang berwarna putih. Sembari mengatakan, wa qala ya abati innahu laisa li thawbun tukaffinuni fihi ghairu fakhla'hu hatta tukaffinani fihi. Fa'alajahu liyakhla'ahu. Maka Ismail mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya aku tidak memiliki pakaian untuk engkau mengkafaniku padanya selain pakaian yang aku pakai. Lihat, pakaian cuma punya satu, ya. Nah, maka lepaslah pakaian ini untuk engkau jadikan kain kafanku nanti. Maka Ibrahim pun berusaha untuk melepas pakaian Ismail. Fanudiya min khalfihi ayya Ibrahim farsaddaqta ru'ya. Maka datanglah panggilan dari arah belakang, yang dipanggil dari arah belakang, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melakukan apa yang diperintahkan di dalam mimpi. Karena tasdik, saddaqta ru'ya, tasdik terhadap suatu perintah yaitu dengan apa? Dengan melaksanakannya. Kalau tasdik dalam suatu khabar dengan apa? Membenarkannya. Paham? Fasaddaqta ru'ya, engkau telah melaksanakan mimpi yang engkau lihat. Faltafata Ibrahim fa idza huwa bikamshin abyad aqran a'yan. Qala Ibnu Abbas laqad ra'aituna natba'u dzalika ad-darba minal kibash. Kemudian Ibrahim menoleh ke arah belakang, maka tiba-tiba yang dia lihat adalah seekor kambing kibas yang putih memiliki tanduk. Dan Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh kami berusaha untuk mencari jenis kibas yang seperti itu untuk dijadikan sebagai korban. Ini asal muasal penyembelihan korban afanillah, yang kemudian ibadah tersebut terus disyariatkan sampai umat Muhammad SAW. Ibadah haji, banyak hal yang berhubungan dengan kisah Ibrahim dan keluarganya. Ibadah kurban juga asal muasalnya afanillah berhubungan dengan Ibrahim dan keluarganya. Memang keluarga yang mubarak, keluarga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi afanillah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dengan keseluruhan jalan-jalan dan penguatnya sahih. Yang menunjukkan bahwasanya yang disembelih adalah Ibrahim, maksudnya yang mau disembelih adalah Ismail alaihi salatu wassalam, bukan Ishaq. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.